Dari Hud At-Tamimi, ini si Anies menghayal. Dungu, waktu menteri aja Anda tidak becus. Anda di PHK oleh Jokowi karena tak becus. Dungu. Kemana-mana saya mau bawa ini besok. Biar Ya, masih di Mencari Jawara Jakarta, masih dengan Pak Anies Baswedan, calon gubernur DKI Jakarta. Pak Anies, kita lanjutkan kembali ya Pak ya. Sip. Tadi kita masih terpotong terkait dengan masalah pekerjaan, kesempatan kerja, kemudian ekonomi kerakyatan, segala sesuatunya. Jadi yang menjadi titik berat Anda nanti dalam program Anda dan juga pasangan Anda, lebih kepada masyarakat kecil. kita memprioritaskan semua, karena itu kita menyebutnya maju bersama. Kita nggak ingin warga Jakarta hanya maju sebagian. Ya. Justru itulah yang kami pandang selama ini terjadi. Kenapa ketimpangan itu sampai begitu melebar? Karena sebagian mengalami peningkatan, sebagian statik atau menurun. Nah, itu sebabnya kita maju bersama. Jadi nggak ingin juga kita hanya masyarakat bawah, tidak. Masyarakat bawah itu adalah kelompok yang selama ini kurang diperhatikan. Karena itu kita akan memperhatikan lebih. Tetapi masyarakat yang lain juga tetap dapat perhatian. Justru malah semangatnya adalah bersama-sama yuk kita sejahtera. Dan saudara-saudara sebangsa ini, mereka itu saudara kita kok. Cuman dan sama-sama datang ke Jakarta kok. Kita juga semuanya dari mana sih? Semuanya juga dari luar Jakarta mayoritas. Yang Betawi berapa persen sih? Hanya sebagian datang ke Jakarta sudah dengan pendidikan yang tinggi, sudah dengan pengalaman kerja yang baik. Ada yang datang ke Jakarta dengan bawanya cuma harapan, nggak bawa pengetahuan, tidak bawa pengalaman. Harus ditekan sebenarnya masyarakat ini untuk datang ke Jakarta, memperoleh kesempatan di Jakarta kalau memang tidak ada skillnya. Nah, itulah sebabnya kita mendukung sekali program yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, yaitu percepatan pembangunan di berbagai daerah dengan infrastruktur. Tujuannya apa? Supaya kue pembangunan ekonomi tidak hanya di Jakarta. Artinya bisa merata. Bisa merata. Nah, itu tanggung jawab pemerintah pusat. Untuk kemudian memberikan ruang pertumbuhan ekonomi di mana-mana. Jadi penyerapan tenaga kerja pun tidak hanya di Jakarta, tapi di berbagai tempat. Urbanisasi terjadi. Bahkan mulai tahun 2009, lebih banyak penduduk Indonesia tinggal di kota daripada di desa. Yang terjadi dulu adalah Jakartanisasi, bukan urbanisasi, karena semuanya pada ke Jakarta. Betul. Nah, sekarang faktanya sebagian dari mereka sudah di Jakarta. Jakarta bukan Singapura, di mana ini sebuah negara yang juga kota. Masuknya harus pakai paspor. Nggak ada loh KTP Jakarta itu. Nggak ada. Yang ada KTP Republik Indonesia. Lihat aja KTP. Nggak ada tulisan KTP Jakarta. Karena itu kita juga harus memandang saudara-saudara kita yang berada di sini sebagai sesama bangsa yang mencari penghidupan lebih baik. Oke, Pak Anies, Anda dan juga pasangan Anda, apa yang akan menjadi program utama nantinya untuk meningkatkan masyarakat juga kaitannya dengan banyaknya pekerja-pekerja asing yang masuk di negara kita, khususnya mungkin Jakarta ini sebagai kota besarnya? Kalau itu sebaiknya Kementerian Tenaga Kerja yang mengatur. Peran dari pemerintah kota. Jadi dari sisi kita, karena polisinya banyak di pemerintah pusat tentang itu. Karena ya ada pembagian, tapi yang kita garis bawahi adalah kita ingin warga Jakarta mendapatkan kesempatan kerja yang sama begitu ya maksudnya. Yang cukup ya, dan itu sebenarnya kemauan kita kok. Saya beri contoh tadi soal penjahit. Apa yang terjadi kalau ribuan penjahit itu menjadi penjahitnya perusahaan, penjahitnya Pemda, dan saya bisa kumpulkan semua CEO. Mari Bapak Ibu sekalian, kita gunakan jahitan saudara-saudara kita di kampung-kampung. Adakah rencana itu Pak Anies? Ya, karena itu saya mengistilahkan gerakan namanya. Gerakan-gerakan itu melibatkan semua. Para CEO dipanggil Bapak Ibu sekalian. Bayangkan Anda mengadakan acara hari Minggu. Siapa yang bikin topinya? Siapa yang bikin kaosnya? Siapa yang bikin? Coba kalau kita sekarang kumpulkan para penjahit kampung. Dilatih tuh, latihnya sehari 2 hari mereka udah terampil kok. Tapi disamakan standarnya. Mendadak order-order dari perusahaan-perusahaan itu datang ke kampung yang mungkin lokasinya paling 500 meter. Gedung-gedung menjulang di Jalan Jenderal Sudirman. Belakang itu perkampungan kumuh.
Kami itu mengadakan program udah 5-6 tahun yang lalu di kampung-kampung kumuh itu. Sudah pernah ya Pak ya? Wih, saya sering ke sana. Karena itu kita bikin namanya program kelas inspirasi, khusus kampung-kampung kumuh. Nanti kita akan menemukan Jakarta yang berbeda. Artinya apa yang sudah Anda lakukan di masa-masa sebelumnya ketika iya. Anda belum menjabat gitu ya, itu menjadi keuntungan tersendiri untuk Anda. Saya belum jadi menteri, kita yang ngurusin itu semua. Jadi saya datang kampung-kampung itu, saya datangi sekolah-sekolahnya, dan saya menemukan di sekolah-sekolah itu, ini di tahun 2011 kita mulai melakukan ini. Saya ketemu dengan orang-orang yang bekerja keras. Bahkan kalau datang ke sekolah itu, saya menemukan sekolah ini di Karet Tengsin nih, belakangnya Sangrila tuh, gedung-gedung tinggi, belakangnya ada kampung-kampung. Di situ anak-anak sekolah pagi, itu banyak sekali anak-anak yang main di situ. Saya tanya sama gurunya, ini kenapa anak-anak ini nggak sekolah? Kan iya Pak, mereka anak kelas siang. Jadi kelasnya itu ada yang kelas pagi, kelas siang. Terus karena terbatasnya ruang kelas. Terus saya tanya, ya memang di mana-mana juga begitu, ada pagi. Tapi di tempat lain, kalau kelas siang ya nggak datang pagi, ya datangnya siang. Kenapa mereka di sini? Tahu jawab mereka? Di rumah nggak ada siapa-siapa Pak. Rumahnya bedeng kecil-kecil. Kenapa? Orang tuanya ada yang office boy, ada yang bekerja menjadi macam-macam. Tapi nggak ada orang di rumah. Jadi mereka main di sekolah. Begitu juga yang sekolah pagi, nggak langsung pulang, mereka main juga di sekolah. Itulah tempat bermain mereka. Kita yang di gedung-gedung tinggi itu, yang pada kerja-kerja, alhamdulillah kita pendidikannya tinggi, bisa bekerja dengan baik. Kami ajak tuh untuk menjadi pengajar kelas mencari sehari aja, ngajar di kampung-kampung yang dekat dengan kantornya. Tujuannya apa? Mengajak kita semua untuk mari ikut tanggung jawab urusan ini. Saya bukan pemerintah waktu itu. Saya adalah warga negara biasa, dan saya ingin mengajak kepada warga negara lain, yuk lihat kenyataan ini. Anak-anak itu setiap hari melihat gedung-gedung tinggi, dan mereka belum tentu pernah naik lift di gedung itu. Cukup miris sebenarnya. Tapi kalau kita bangun sebagai gerakan ini tidak sebagai sesuatu yang sentimental untuk kita, no, bukan. Ini adalah satu contoh. Bila pemerintah datang dan mengajak, mari semua perusahaan-perusahaan di sini, mari kita jalankan peran, mari tanggung jawab kita. Mari kita melakukan sesuatu. Di belakang sana ada ladang pengabdian luar biasa untuk Anda semua, bukan hanya kami. Jadi, tugas pemerintah bukan hanya mengambil pajak, kemudian menjalankan program. Tugas pemerintah adalah mengajak semua untuk terlibat, mengubah kondisi masyarakatnya. That's movement. Dan itu yang dilakukan oleh para pendiri Republik ini. Para pendiri Republik ini nggak kemudian mengatakan bayarlah pajak dan kami akan selesaikan semua urusan Anda. Enggak. Bung Karno itu malah mengajak pemberantasan buta huruf. Bannernya itu ditulisnya begini, bantulah kami melakukan pemberantasan buta huruf. Kata pertamanya itu bantulah. Pemerintah minta dibantu. Jadi, dan bangsa Indonesia apalagi yang sekarang bekerja, alhamdulillah makmur di Jakarta. Itu kalau dikasih pertanyaan sederhana saja, 20 tahun yang lalu di mana ya? 30 tahun di mana? Kita semua miskin, kita semua nggak punya pekerjaan, kita semua belajar, kita semua juga dari keluarga yang biasa-biasa saja. Untung kita sekolah, untung ada pembangunan ekonomi, untung ada kesejahteraan. Lihat di sebelah situ, sebanyak yang lain. Jadi, tugas pemerintah lah menggerakkan. Karena itu saya mengatakan jangan berharap ada Superman yang menyelesaikan masalah di Jakarta. Yang kami mau hadir adalah kami menawarkan, nih kami pemerintah akan melakukan, tapi kami perlu support dari semua.